Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri ke-17 dari The Beginning. Habis ini nanti beberapa seri ke depan kita masuk ke The Spirit. Kemudian masuk ke The Process, ya, dan kemudian masuk ke The Giving. Sebelum kemudian saya lanjutkan seri ke-17, silakan kawan-kawan semua laksanain amal yang paling ringkas, gitu ya. 100 salawat, 100 istighfar, 100 tasbih pagi sore. Ini aja nih, habis baca salawat istighfar tasbih pagi sore itu, terus kemudian berdoa nih kawan-kawan. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Wah, udah, top banget itu. Top banget, bener. Ya, kalau belum kecapean, belum tercapai, hajar lagi. 3 hari berikutnya, 7 hari berikutnya, 14 hari berikutnya, 21 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Jangan sampai putus. Kan head juga boleh. Sholawat, istighfar, tasbih. Perjalanan saya dengan izin Allah mencapai hajat yang saya hajatin banget soal utang. Itu dari 97 sih relatif ya, tapi mulai geber-geberan 99 sampai kemudian 2006 tuh baru lunas. Dan ketika lunas juga udah melipat ya, sampai berapa kali lipat itu, dari mulai 7 jutaan cuman 8 juta sampai kemana-mana gitu urusannya, sampai akhirnya jadi 1,4 miliar. Tapi ya dari dulu emang sudah yakin sih udah, insya Allah nanti Allah akan lunasin gitu. Ya, dan selama pelunasan itu belum dilunasin, alias selama sebelum doa itu belum dikabul, ya namanya begini nanti ada di the process ya, ada di proses. Maksudnya kan ada 4 pilar, kita kan belajar 4 pilar nih. The Beginning sebagai pilar pertama, kemudian The Spirit sebagai pilar yang kedua, baru kemudian masuk prosesnya kayak apa sih gitu kan. Nah kemudian yang terakhir ya kita berbagi, giving. Nah ini masuk ke the process gitu, bahwa prosesnya kayak apa gitu. Bahwa yang saya temuin itu adalah seperti kemarinan saya mencontohkan soal betulin jam tangan. Kita datang ke toko yang bersangkutan, lalu menyerahkan kartu garansi, kwitansi, dan kemudian telepon yang rusak, handphone yang rusak, atau jam tangan yang rusak, yang jadi contoh jam kan. Diambillah jam tangan ini oleh officer yang di depan, pelayan yang di depan, kemudian diantarin ke dalam. Nah selama masa tunggu kita bisa menikmati satu mall, bisa jalan makan, minum, kemudian barangkali juga melihat film yang disukai oleh Anda yang enggak nabrak, enggak diharamkan, bisa ke tempat-tempat mainan. Artinya masa tunggu itu tetap akan indah gitu. Kalau kita enggak gusar, enggak cerewet, enggak panikan, enggak. Ya artinya masalahnya sebenarnya bukan di masa tunggunya kan, masalahnya ada di kita gitu. Nah, ketika saya bawa enjoy, bahwa ketika doa dilaksanakan, dilantunkan, dimunajatkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan udah akan Allah berikan. Saya percaya bahwa Allah akan memberikan yang lain yang tidak saya minta, dan terjadi. Di periode itu kan saya kemudian nikah tahun 99, punya wirda di 2001, 4 tahun kemudian punya Kumi, kemudian punya Bangkun, punya Bang Hafiz, 2007, 2008, kemudian juga lahir Aisyah, Masya Allah. Ya, Aisyah belum deh, Hafiz kun Hafiz juga belum. Tapi era Kumi itu yang kemudian lunas tuh hutang 2006. Ya kan, saya nggak minta istri, saya nggak minta anak. Maksudnya bukan itu ketika pertama kali kemudian saya beriado, bermunajat. Itulah Allah gitu. Ya, kalaupun tadi soal yang jam tangan kita tidak keluar toko, jadi toko itu pun menikmati ademnya AC, kemudian bisa duduk di sofa yang bagus sambil baca-baca majalah yang disiapin, buku yang disiapin, ada wifi gratis juga, keren. Nah inilah cara kerja Allah gitu. Makanya di The Beginning juga saya memperkenalkan gitu ya. Di permulaan ini saya memperkenalkan itu tentang konsep cara kerja Allah. Salah satunya
yang saya jadikan di the beginning adalah soal kemudian keridoan. Dan kita suka ngomong tuh ya, saya sih yang penting ridhonya Allah deh. Tapi apa ridho Allah itu? Sebagai permulaan ridho yang kita memang pengen dapat banget tuh ya apa gitu. Sama nanti abis ini kita belajar ikhlas. Ikhlas tuh gimana gitu. Belajar sabar tuh kayak apa. Tawakal tuh juga seperti apa, seperti gimana gitu. Soal ridho gitu saya nyontohin aja nih. Saya minjem buku sama seseorang dan buku ini yang paling disayangi sama dia. Paling disayang sama dia. Tapi karena dia juga sayang sama kita, nggak enak, ke teman, bersahabat, deket, terus dia pinjemin. Dia pesen, di buku jangan sampai rusak, di buku jangan sampai hilang, di buku jangan sampai lecek, di buku jangan sampai nggak keruan gitu. Terus kita iya aja, iya aja gitu, nggak iya bener, insya Allah. Gitu dah gitu. Taunya begitu kita pulangin dalam keadaan kita udah tekuk-tekuk gitu ya. Terus covernya robek dikit, halamannya dilipat-lipat, aduh. Terus ada coret-coretan, ya. Dan kita juga baru sadar gitu bahwa sebenarnya sih bukan kita yang ngerjain ini. Jadi buku itu selama di rumah tuh ada yang baca yang lain. Nah tapi kan gak diterima excuse ini. Karena penerima amanah pertama itu kita gitu. Terus kita mulangnya sambil gak enak gitu. Sambil gemeter gitu. Alhamdulillahnya Allah bukan manusia gitu loh. Dia itu ya as-sabur. Dia itu as-syakur. Dia itu ar-ghafur ya. Jadi dia itu as-sabur. Maha sabarnya tuh tingkatnya udah sabur gitu. Wah udah bukan karena kita juga gitu. Udah bukan karena benda, udah bukan karena faktor eksternal. Kita kan misalkan kita happy, tapi bukan happy inside. Kita bisa happy karena ada faktor-faktor luar yang bisa mengubah kita juga jadi sad, jadi sedih. Kita kalem, tenang juga karena ada faktor luar begitu. Faktor luar ini menimbulkan ketakutan, kecemasan. Ya kita ikut takut, ikut cemas. Ya Allah tuh enggak, sabur tuh sabarnya inside. Emang dia sabur gitu. Terus dia juga syakur kan, maha berterima kasih gitu. Dia juga ar-Rahman, maha al-Ghafur, maha pengampun, maha pemaaf, al-Afu, al-Karim, maha mulia. Nggak kebayang dah gitu kalau Allah kemudian bukan Allah gitu. Tuhan kita bukan Allah. Ini si manusia yang pinjamin buku tadi. Kebayang kan kalau kita jadi posisi dia ya. Kayak apa gitu buku yang disayangin, yang dijaga-jaga, yang udah nggak ada lagi judul kayak begini misalnya gitu. Buku dari seorang penulis yang merupakan idolanya dia. Waktu nyari bukunya juga susah, penuh perjuangan, macam-macam tuh. Tapi karena ngelihat persahabatan, pertemanan, ya dia terima. Tapi terima tanpa keridoan, itu dia. Ya, apa definisinya? Ya, saya tambahin lagi. Ketika kemudian kita ternyata bisa menjaga buku itu seperti kita nerima pertama kali. Kita baca hati-hati, kita buka juga hati-hati, kita tempatin di tempat yang juga hati-hati. Walaupun kita kunci, jangan sampai ada yang baca, tanpa izin kita khawatir jaga-jaga ada terjadi sesuatu. Kemudian kita waktu ngulangin kita bawa makanan kesukaan dia. Dan waktu mulangin kita bawa buku yang lain sebagai balasan, sebagai hadiah buat dia. Allah. Kira-kira perasaannya gimana? Nah dia ridho gitu. Apa sih ridho tuh ya? Kalau kita terjemahkan kayak tadi kan senang dan tidak senang, suka dan tidak suka, itu penjelasan kali lebar dan panjang kali dalamnya sih. Ya memang lebar panjang luas dalam dah tuh ridho. Tapi di the beginning itu cukup. Kira-kira nanti bayangannya gini, Allah ridho nggak ngeliat mata kita dipakai apa, telinga kita dipakai apa, mulut kita dipakai apa, gitu loh. Pikiran, hati kan dari dia nih, otak mah dari dia ya kan, badan, tangan, kaki, apa ya dari dia. Terus kira-kira senang nggak dia kalau dipakai buat A, B, C dan D gitu, ridho nggak ya, suka nggak ya gitu loh, cinta nggak ya gitu loh, demen nggak ya, marah nggak ya, benci nggak ya gitu. Ya sakit pengen sembuh, tapi kalau kemudian dalam keadaan sakit Allah jadi suka sama kita, ridho sama kita, ya cinta sama kita.
Nah itu yang disebut dengan kita sih nyari keridhaan Allah aja gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ikhtiar sembuh loh ya. Ikhtiar sembuh tuh boleh gitu. Nah nanti kaitannya kemana-mana nih gitu. Makanya penting buat teman-teman ngikutin nih sampai kemudian final ya the giving gitu. Runut gitu, runtut gitu. Iya benar. Dan larinya kemana? Kebersyukuran. Kita bersyukur tadi dipinjemin buku sama teman kita. Dan kita jaga gitu loh. Terus kita tambahin kan ya. Maka akan bertambah-tambah dia akan kemudian menitipkan yang lain sama kita gitu. Karena kita dianggapnya apa? Trusted people gitu. Amanah gitu. Ya bisa dipercaya. Nah sama Allah kira-kira kayak gitu. Waktu yang dititipin sama kita. Buat kita. Ya kan. Umur. Langka tuh ya. Kesempatan hidup buat apa? Allah ridho nggak kita nih? Hidup kita buat apa? Bagaimana ceritanya? Kita dikasih kerjaan seperti apa? Fokusnya kita tuh itu. Allah seneng nggak ya gitu? Allah nih marah nggak ya Allah nih? Nggak mungkin kalau tahu kan? Ya pasti tahu gitu kan? Allah tahu nggak nih? Ya pasti tahu lah. Tapi Allah seneng nggak ya? Kita dikasih kemudian TV, handphone, kuota internet, dikasih rumah. Kasih ruangan, ridho nggak ya? Misalkan ruangan dipakai buat apa gitu ya? Enggak. Terus mobil, motor, ilmu, waduh, panjang tuh ceritanya tuh. Kalau kita bikin dia nggak ridho, ya udah coba tuh tadi cerita sama manusia lah. Kira-kira kita bisa dekat sama dia lagi nggak gitu? Jangankan minjem gitu, dekat aja kelihatannya dia udah mulai ada barrier gitu, udah mulai ada tembok. Yang tembok itu tadinya nggak ada, tapi kita yang membuat tembok itu menjadi ada. Dan dibikin juga sama Allah. Alhamdulillah tadi saya bilang Allah itu As-Sabur, As-Syakur, Al-Ghafur gitu ya. Al-Afu, Al-Karim. Dia juga Al-Malik yang Rahman dan Rahim. Ya insya Allah dah. Gitu. Dia punya semuanya tuh. Ampunan yang kita butuhin. Kasih sayang, cinta dan maaf yang kita butuhin. Kemuliaan yang kita, ya kalau orang mulia banget aja nih ya, kan kalau orang mulia banget itu kan, ya karena ketinggian kedudukannya, ada juga yang kemudian dia memiliki apa sih kemuliaan yang kemudian memaafkan, gitu bisa juga. Kita suka ngomong kan ya udah sih itu kan anak kecil gitu, karena kita umurnya udah jauh nih gitu. Terus lawan kita anak kecil kan jadi nggak pantas juga kita ribut sama anak kecil kan. Justru yang pantas itulah kita maafin dia. Nah itulah dia Al-Aziz Al-Karim gitu loh. Dia itu yang maha mulia, yang maha agung gitu ya, maha berkedudukan. Tapi ya kayak gitu, makanya ya udah maafin aja, disayangin aja. Udah itu kan biar gimana anak ente, biar gimana cucu ente gitu kata temen kita yang sepantar. Ya udah, mau gimana? Alhamdulillah gitu. Nah itulah cerita tentang keridhaan. Itu episode yang ke-18 sedikit saya masih bicara tentang ridho supaya teman-teman nih memahami gitu loh bahwa dengan kita berpikir ridho tadi kita bisa selamat dan bisa mendapatkan hal-hal yang kita nggak duga kita bisa dapat gitu loh, baik itu memang karena kebersyukuran kita atau karena memang keridhaan kita terhadap Allah dan Allah di depan kita itu yang membuka kemudian energi-energi baru, nambahin energi baru, membuka kepositifan baru, kebaikan-kebaikan yang baru, nambahin kepositifan, nambahin kebaikan gitu. Sekarang evaluasi tuh nanti ya, ada muhasabah kan. Ya itu gitu semua sendi kehidupan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita langkahnya kemana? Langkah kita kemana itu Allah suka nggak? Allah senang nggak? Kita tangan yang ngambil apa? Ngerjain apa? Mata melihat apa? Telinga mendengar apa? Mulut ngomong apa? Pikiran berpikir apa? Rasa berapa? Ruang, makanan, dapur. Misalkan kita ngelihat besok aja deh, kita terusin besok deh. Insya Allah besok biar nggak nanggung gitu ya. Insya Allah sampai ketemu lagi di seri ke-18. Saya Yusuf Mansur yang sabar, ya tenang. Ntar gak bakal dibuka ya. Ntar gak bakal dibuka kanal-kanal yang lain. Kuatin ini dulu. Makasih ya. Suruh teman-teman dan keluarga ikut kuliah online di www.kuliahwisatahati.com. Makasih. Assalamualaikum.